Indonesia adalah negara yang luas. Di satu sisi negara ini kita melihat dan menilai situasi dan kondisi yang terjadi. Entah mana yang seharusnya. Pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja asing Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 6. Melakukan resapel kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Naskah ini ditandatangani oleh Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan, Yasno Sudarto, Jenderal TNI Purnawirawan, Slamet Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan, Hanafi Asnan, Marsikal TNI, dan diketahui oleh Tri Sutresno, Jenderal TNI Purnawirawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya DJ. Ada hal menarik yang perlu saya komentari dengan adanya kesepakatan antar para mantan jenderal, yang mana kesepakatan tersebut sudah beredar luas di medsos, yang isinya meminta agar wakil presiden untuk mundur. Beberapa konten kreator sudah menanggapi kesepakatan ini sebagai hal yang luar biasa. Mereka menyebutkan bahwa kalau sudah jenderal turun gunung, apalagi di situ ada Jenderal Tri Sutrisno, maka ini nggak main-main masalah ini. Buzzer-buzzer pembenci sudah mulai bernarasi menanggapi adanya kesepakatan tersebut. Dari sini saja kita sudah tahu bahwa memang ini adalah bagian dari skenario para pembenci untuk membuat negara kita chaos. Kenapa para mantan jenderal tersebut membuat kesepakatan seperti itu? Padahal mereka sudah tahu bahwa Mas Gibran sah secara konstitusi menjadi wapres. Dalam masa pemerintahan hingga saat ini, Mas Gibran tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa mereka menginginkan Mas Gibran diturunkan? Karena ini adalah skenario busuk para pembenci. Sehingga mereka meminta para jenderal untuk membantu mereka dalam mewujudkan cita-cita mereka untuk membuat negara ini kacau. Kalau negara ini sudah kacau,
rakyat Indonesia itu tidak lagi percaya kepada pemerintah, maka diharapkan merekalah yang menguasai Indonesia. Dalam setiap live saya di TikTok, saya selalu mengatakan bahwa kenapa para pembenci ini tidak juga berhenti untuk menyebarkan fitnah. Bahkan mereka terang-terangan menyebarkan kebencian, memprovokasi rakyat untuk membuat kacau negara. Kenapa mereka begitu berani? Salah satunya saya pernah katakan bahwa mereka mendapatkan backingan. Dan backingan mereka pun tanpa kita minta muncul satu persatu. Di antaranya para jenderal ini yang membuat kesepakatan ini. Dalam skenario mereka untuk membuat negara kita ini kacau, yaitu para jenderal ini ditugasi untuk membuat kesepakatan. Jadi mereka mengira rakyat Indonesia akan ketakutan. Wah, kalau sudah jenderal yang bicara ini berarti serius nih. Berarti memang Mas Gibran harus diturunkan nih. Mereka berharap seluruh rakyat Indonesia akan berpikir seperti itu. Tapi tunggu dulu. Negara kita tidak seperti di era Bapak Soeharto, di mana pemerintah dan para jenderal bisa menekan rakyat untuk terus-menerus memilih Soeharto sebagai presiden lewat partai Golkar. Bahkan kita dipaksa untuk menyoblos Golkar. Kalau tidak, kita akan dipecat. Mereka lupa bahwa saat ini adalah masa keterbukaan. Rakyat Indonesia sudah dibuka otaknya, diperlihatkan fakta-fakta bahwa ada dua kubu yang ingin berkuasa di negara kita, yaitu kubu yang serius membangun negeri dan kubu yang ingin mendirikan negara khilafah. Sehingga rakyat tidak bisa lagi dibodoh-bodohi, sekalipun ada ribuan jenderal membuat maklumat kesepakatan memaksa Mas Gibran untuk turun. Mohon maaf bapak-bapak jenderal, kalau kalian merasa berjasa atas negara ini sehingga kalian merasa punya hak untuk menurunkan seorang wapres, kalian merasa bahwa suara kalian pasti akan didengar oleh DPR, saya akan menceritakan, membuka kembali memori bapak-bapak jenderal ketika di era Bapak Soeharto. Masih ingatkah bapak-bapak jenderal sekalian di era Bapak Soeharto di mana rakyat tidak boleh bersuara? Ada yang bersuara sumbang sedikit saja di penjara. Ada yang bersuara sumbang menuntut hak-haknya dalam bentuk seni, kreativitas, puisi. Mereka bahkan kehilangan nyawa. Saya ingatkan kembali, ini di era siapa terjadi? Kalau dulu bapak-bapak diam saja dengan kondisi tanah air yang seperti itu, karena apa? Bapak-bapak menikmati uang dari rakyat. Tapi bapak-bapak tidak membela rakyat, mendukung pemerintah yang memberlakukan anti kritik. Kalau sekarang muncul seorang Gibran Raka Buming Raka yang bukan siapa-siapa, rakyat biasa, bapaknya juga bukan tentara, bapaknya cuma rakyat biasa. Kelebihan Mas Gibran itu anaknya presiden, yang kebetulan bapaknya yang bukan siapa-siapa itu menjadi presiden Republik Indonesia, dan kebetulan juga bapaknya disukai oleh sebagian besar rakyat Indonesia sehingga Mas Gibran terpilih menjadi wapres. Sebagai mantan jenderal, seharusnya bapak-bapak jenderal mengayomi rakyat Indonesia, melawan hoax dan fitnah, bukan malah menambah kekisruhan di negeri ini. Bapak-bapak ini cinta tanah air apa enggak sih? Sebagai seorang jenderal, bapak cinta tanah air atau tidak? Jangan bapak-bapak ini berkata bahwa oh kami cinta, oleh karena itu kami menolak Gibran sebagai wapres. Karena apa? Gibran naik telah melanggar konstitusi. Oh, bapak salah. Berarti bapak-bapak tidak mengikuti sidang MK. Ada dua kubu yang menuntut kemenangan Prabowo Gibran, tapi dua kubu tersebut kalah. Kalah, Pak. Kalau saya ceritakan panjang dong ya, kenapa bisa kalah? Bapak-bapak harusnya tahu itu. Kenapa ada kesengajaan bapak-bapak ini membuka kembali tuntutan rakyat untuk menolak kemenangan Prabowo Gibran? Kenapa seperti itu? Karena bapak-bapak sama seperti pembenci itu. Sama seperti pembenci yang mengulang-ulang tuduhan ijazah palsu yang sebenarnya sudah selesai di pengadilan, tapi ingin diungkit-ungkit lagi. Kalian kehilangan cara untuk memfitnah, untuk menjatuhkan Pak Jokowi, kehilangan cara menjatuhkan Mas Gibran, sehingga kalian menggunakan cara-cara yang mudah terbaca. Saya sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan memilih Pak Jokowi 2 periode, kemudian memilih Prabowo Gibran tahun 2024, keberatan dengan maklumat yang bapak-bapak jenderal buat. Kenapa? Karena ini adalah pembodohan. Negara kita negara hukum,
segala sesuatunya harus diselesaikan di pengadilan, Pak. Dan sudah selesai perkara penangan Prabowo Gibran. Kenapa bapak-bapak tidak terima? Kalau tidak terima, tuntut saja ke pengadilan lagi, Pak. Bapak membawa suara siapa? Tuntut saja lagi. Bapak ini dijadikan peluru-peluru oleh kubu 16 dan kubu 24 untuk mengungkit-ungkit lagi kemenangan Prabowo Gibran. Dengan membuat sebuah kesepakatan bersama mantan-mantan jenderal, kemudian disebarkan dan dinarasikan dengan berbagai kata-kata kebencian untuk menakut-nakuti rakyat, maka artinya Bapak ini menginginkan Indonesia ini chaos. Dan bapak-bapak ini bisa dikategorikan sebagai orang yang ingin melakukan makar. Saya sebagai pemilih Prabowo Gibran tentu tidak terima. Karena saya bersama 58% rakyat Indonesia yang memilih Prabowo Gibran, menginginkan beliau tetap menjadi presiden dan wakil presiden sampai masa jabatannya habis. Kecuali mereka terbukti melakukan kesalahan yang merugikan rakyat secara luas. Silahkan kalian memberhentikan Mas Gibran, tapi melalui mekanisme yang berlaku, yaitu melalui sidang DPR MPR. Tidak bisa Bapak bilang harus turun, kemudian kita harus patuh kepada Bapak. Memang Bapak siapa? Cuma mantan jenderal. Saya anak tentara, Pak. Kakek saya juga tentara. Buyut saya tentara juga. Saya keturunan tentara yang dulu pernah sempat dipaksa untuk mencoblos Golkar oleh bapak saya. Katanya kalau saya nggak pilih, bapak saya dipecat. Makanya saya terpaksa nyoblos Golkar. Dulu bapak-bapak nggak berani ngomong. Zaman Pak Harto, berani nggak bapak-bapak melawan Pak Soeharto zaman dulu? Nggak berani kan? Karena bapak-bapak dapat fasilitas yang mewah dari negara. Karena bapak-bapak takut dipecat kan, makanya bapak-bapak nurut apa kata pemerintah. Jadi kalau sekarang orang bebas mengkritik pemerintah, bapak-bapak menggunakan kesempatan ini seolah-olah dulu bapak juga berjasa, sudah melindungi rakyat dari keganasan Orba. Faktanya zero. Pada kesempatan kali ini, saya meminta kepada teman-teman saya, kepada seluruh warga negara Indonesia untuk tidak terpengaruh kepada siapapun yang menginginkan Bapak Prabowo dan Mas Gibran turun. Sebagaimana dulu mereka mengupayakan agar Bapak Jokowi dimakzulkan. Kita boleh mendukung siapa saja yang ingin memakzulkan presiden dan wakil presiden apabila mereka, presiden dan wakil presiden, melakukan kesalahan yang imbasnya merugikan negara dan merugikan rakyat Indonesia. Kalau mereka tidak melakukan kesalahan, ngapain kita percaya sekalipun kepada jenderal? Terima kasih.